Bicara tentang sosok almarhum Abuya Dimyati Cilongok, tentu sudah tidak asing di telinga kalian. Beliau merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah yang berdiri sejak tahun 1957 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama besar di wilayah Kabupaten Tangerang, dan beliau pun merupakan seorang ulama yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga tradisi kepesantrenan yang saat ini juga dilanjutkan oleh putranya itu, yakni Abuya Uci Turtusi. Namun begitu, Abuya Dimyati Cilongok pun memiliki keistimewaan atau karomah yang tentu tidak dimiliki oleh sembarangan kiai. Namun begitu, apakah kalian tahu karomah Abuya Dimyati Cilongok? Dan apakah benar beliau merupakan salah seorang waliullah? Berikut akan kami bahas lengkap di video ini. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, dukung channel kami dengan klik like dan subscribe agar kami senantiasa bisa mensiarkan tentang perjalanan dan karomah para wali di Nusantara, tentunya hanya di channel Bahurubjer. Karomah Abuya Dimyati Cilongok. Memberi makan 3 perampok. Dikisahkan di akhir tahun 80-an, suatu malam saat pondok pesantren sudah mulai sepi, datanglah 3 orang ke rumah kediaman Abuya. Seperti biasa, apabila ada yang bertamu, Abuya selalu membukakan pintu dan menyuruh masuk jam berapapun itu. Kemudian perampok itu pun masuk dengan mengucap, "Assalamualaikum Abuya." Kemudian Abuya pun menjawab, "Waalaikumsalam, mari silahkan masuk." Kemudian perampok itu berkata lagi, "Ya, terima kasih Abah." Masuklah ketiga orang ini. Setelah mereka duduk, Abuya pun bertanya kepada mereka, "Maaf, malam-malam begini ada apa? Ada kepentingan apa?" Kemudian jawab perampok dengan sangat sopan, "Maaf Abah Haji, kami bertiga datang mau meminta tolong." Kemudian Abuya pun menjawab, "Ya, ada apa ya?" Jawab perampok, "Begini Abah Haji, sebelumnya kami benar-benar mohon maaf. Kami mohon Abah Haji menyerahkan uang naik haji titipan orang yang ada di Abah Haji. Orang zaman dulu di Banten biasanya suka menabung atau menitipkan ONH ke para ustadz atau kiainya." Kemudian Abuya pun menjawab, "Oh, maaf sekali, Abah nggak bisa memenuhi permintaan kalian. Soalnya ini bukan uang Abah. Tapi kalau punya Abah bisa berikan. Tunggu ya." Kemudian perampok itu berkata, "Sekali lagi, maaf Abah Haji. Kami justru nggak mau uang Abah Haji. Kami maunya uang titipan orang-orang kaya itu. Dengan menyesal sekali kalau Abah Haji tidak mau kasih, terpaksa kami pakai jalan kekerasan," kata perampok, sambil ketiganya itu meletakkan golok di atas meja. Kemudian Abuya Dimyati menjawab, "Oh, kalau begitu ya sudah, tunggu sebentar ya." Tidak lama kemudian, keluarlah Abuya sambil membawa koper kulit besar zaman dulu. Kata Abuya, "Karena kalian memaksa, nih ambil, semoga bermanfaat. Mohon tolong dihitung dulu, karena Abah belum menghitungnya." Kemudian perampok itu berkata, "Baik Abah Haji." Lalu ketiga perampok ini mulai menghitung uang tersebut. Kemudian Abuya Dimyati lalu masuk ke dalam kamar. Mulailah ketiga orang ini menghitung dengan asiknya sambil tertawa-tertawa. Beberapa saat kemudian Abuya muncul lagi memberitahu mau ke masjid sholat subuh terus ngajar ngaji. "Abuya, kalian tenang-tenang aja ya, yang benar hitungannya, jangan sampai salah. Abah mau sholat subuh sama ngajar ngaji dulu." Saking asiknya, mereka hanya mengangguk sambil terus menghitung uang tersebut. Sesaat setelah itu, ada yang mengantarkan kopi, pisang. "Alhamdulillah," kata si perampok, "mantep ini." Sembari menghitung uang dan makan dengan asik-asiknya. 2 jam setelah itu, Abuya datang lagi sambil menenteng kitab. Kemudian Abuya
berkata, "Sudah selesaikah hitungannya?" Kemudian menjawab perampok, "Belum Abah, masih banyak sekali nih," sambil ketawa-ketawa mereka. Kemudian Abuya pun berkata lagi, "Ya, hitung yang benar ya," kata Abuya sambil masuk ke dalam. "Stop dulu, ini jam berapa ya?" Perampok 2, "Oh, mati kita sudah, sore lagi ini." Perampok 3, "Astagfirullah, sudah ramai banget ini." Mereka baru menyadari bahwa rumah Abah Haji, pintu dan jendelanya sudah terbuka semua. Kemudian perampok 1 berkata, "Waduh, bisa mati dikeroyok kita." Kemudian perampok 2 menjawab, "Tapi kok Abah Haji tidak memberitahu mereka?" Kemudian perampok 3 berkata, "Masya Allah, kok kita bisa sampai-sampai tidak sadar terus aja menghitung uang. Malah tadi dikasih makan pagi, makan siang. Waduh, bahaya ini." Bener banget kata orang, Abah Haji bukan sembarangan kiai. Wah, bisa kualat kita. Setelah menyadari keadaan, ketiga orang perampok ini mulai ketakutan. Tak lama kemudian, Abuya keluar lagi mau sholat asar sambil membawa kitab. Belum sempat Abuya berkata ketiga orang ini, langsung nyusruk bersimpuh mau mencium kaki Abuya memohon maaf. Kemudian Abuya itu berkata, sudah, berdiri, jangan begitu, nggak boleh begitu ke orang, nggak boleh menyembah orang. Ayo duduk di kursi sana." "Kenapa emang?" kata perampok. Ketiganya itu sambil menangis memohon ampun ke Abuya dan mengembalikan uang ONH tersebut. Kemudian Abuya pun berkata, "Meminta ampun ke Allah, jangan ke saya. Saya mah enggak marah ke kalian, karena saya ngerti kalian terpaksa, makanya semalam saya bilang saya kasih uang saya, jangan merampok. Tapi kalian gak mau, ini uang milik orang lain. Abah hanya dititipkan, bukan hak Abah untuk memberikannya kepada kalian. Sudahlah, dengerin kata Abah Haji, tobatlah kalian ke Allah karena hanya Dialah sebaik-baiknya penolong. Cari kerja yang benar. Nah, sekarang hayo kita sholat asar dulu." Setelah sholat asar, perampok 1 dan 2 pamit kepada Abuya, sedangkan perampok ketiga memohon diterima sebagai santri di situ. Kejadian ini tidak pernah Abuya ceritakan ke orang lain, apalagi santrinya, karena ingin menutupi aib perampok ketiga sampai beliau meninggal. Justru yang cerita adalah si perampok ketiga sendiri menjelang Abuya meninggal. Si perampok ketiga sekarang tinggal dan mengajar di daerah Cikupa, Tangerang. Sampai saat ini perampok ketiga masih mengaji di Abuya Uci, anaknya Abuya Dimyati. Sedangkan perampok 1 meninggal dibunuh orang, perampok kedua meninggal ditabrak mobil. Abuya Dimyati memang seorang waliullah, sungguh luar biasa. Begitulah kisah karomah Abuya Dimyati Cilongok. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diakui murid beliau. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.